Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Yulfelia Franseleni Anin, NIM 10120210199, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Sebelum saya melanjutkan penjelasan materi ini, saya minta bantuan teman-teman yang menonton channel YouTube saya untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian di bawah ini. Periodisasi sejarah gereja adalah pembagian waktu dalam tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan seterusnya yang dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan pembagian waktu dapat dilakukan untuk mengukur dan menghitung urutan waktu atau kronologi yang terdapat dalam alam. Dari Perjanjian Lama, perhitungan tahun menurut tahun pemerintah salah seorang raja sehingga ditetapkan oleh urutan Raja Israel dan Yudea. Pada tahun 525, orang Kristen menghitung peristiwa-peristiwa sejak kelahiran Yesus. Barulah pada abad ke-15 mulai dihitung sebelum Kristus lahir. Yang menjadi biasa teman-teman, pada abad ke-18 sebelumnya, peristiwa yang terjadi sebelum Kristus lahir dihitung dari penciptaan dunia. Sejarah gereja sudah berlangsung sejak jemaat pertama didirikan, yaitu hampir 20 abad lamanya. Tidak mungkin lagi menguasai semuanya, untuk itu perlu periodisasi. Menurut Dr. Fridolin Ukur diusulkan bahwa sejarah gereja Indonesia tidak dapat diterapkan untuk sejarah gereja Jepang atau sejarah gereja Eropa. Teman-teman, perlu dicari di sini adalah periodisasi sejarah gereja Eropa Barat, yang biasanya kita sebut dengan sejarah gereja umum. Pembagian klasis sejarah gereja Eropa membedakan 3 periode besar. Yang pertama yaitu gereja kuno, yang kedua yaitu abad pertengahan, dan yang ketiga adalah zaman baru. Pembagian ini diperkembangkan oleh teologia Calvinis pada abad ke-17, terutama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teologis. Sampai sekitar tahun 500, gereja dianggap murni, setia pada wujud-wujud dan amanatnya. Yang pertama, gereja kuno pada tahun 30 sampai 590. Dalam periode gereja kuno, gereja mulai muncul dan berkembang. Ciri-ciri yang begitu menentukan zaman gereja kuno, yang pertama dapat dikatakan bahwa periode ini diletakkan dasar organisasi, tata ibadat atau liturgi, dan ajaran-ajaran gereja. Yang kedua, secara geografis, gereja dalam periode ini pada umumnya berada di wilayah kekaisaran Romawi. Yang ketiga, kebudayaan Helenisme. Kebudayaan Helenisme adalah di mana gereja lahir dan berkembang. Pada dasarnya, Helenisme adalah kebudayaan Yunani yang disebarkan di seluruh wilayah kekaisaran Romawi, khususnya di bagian timur. Karena penyebaran ini, kebudayaan Yunani mulai tercampur dengan unsur-unsur dari kebudayaan-kebudayaan lain. Demikian, Helenisme menjadi kebudayaan yang menentukan cara berpikir dan cara percaya semua orang yang berpendidikan di kekaisaran Romawi, termaksud orang-orang Kristen. Berikut timbulnya gereja. Sesudah gereja muncul di tengah-tengah dunia, Helenis gereja mulai memperkembangkan bentuk organisasi, liturgi, dan teologi walaupun sering terancam oleh dunia sekitar. Yang pertama, bentuk organisasi atau tata gereja. Diperkembangkan gereja berdasarkan organisasi yang terdapat di rumah-rumah ibadat,
ataupun di masyarakat rumah-rumah ibadat Yahudi dipimpin oleh majelis orang-orang tua. Dalam bahasa Yunani disebut presbiteros, artinya penatua, dan perhimpunan di masyarakat Helenis dipimpin oleh pengawas. Dalam bahasa Yunani disebut episkopos, artinya uskup. Beberapa orang yang membantu pelayanan dalam bahasa Yunani disebut diakonos, artinya diaken. Yang kedua, teologia. Dikembangkan sebab gereja dipaksakan oleh tantangan dari luar dan dari dalam untuk mempertanggungjawabkan imannya. Tantangan dari luar datang dari filsafat Yunani yang menganggap agama Kristen bodoh dari agama-agama lain. Gereja juga dipaksa untuk membela ajaran-ajaran yang benar terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran sesat yang paling mengancam gereja adalah gnostik. Ancaman dari gnostik, gereja mengemukakan 3 hal yang dapat menjamin ajaran benar, yaitu kanon Alkitab, pengakuan iman, dan pewarisan jabatan. Yang kedua, abad pertengahan pada tahun 590 sampai 1517. Pada awal abad pertengahan, agama Kristen mulai disebar ke batas-batas utara dan timur laut benua Eropa. Sedangkan di timur dan Afrika Utara, gereja diancam oleh serbuan dari pihak-pihak Islam. Mulai dari periode ini, gereja di barat dan di gereja di timur menjalankan sejarahnya sendiri. Yang ketiga, zaman baru. Pada tahun 1492 sampai 1517 kini. Sesudah abad pertengahan, kesatuan gereja di Eropa Barat dipecahkan sehingga terlihat beberapa gereja sebelumnya. Tentu juga ada ketegangan-ketegangan dalam gereja. Pada tahun 1521, kritik Luther ditolak. Ia sendiri dihukum sebagai seorang pengesat dan dikucilkan oleh Katolik Roma. Dan kira-kira 50 tahun keadaan gereja cukup kabur dan berulah pada tahun 1570 kita dapat membedakan dengan jelas bahwa gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.